Marketnya asing akhirnya net sell teman-teman. Net sell lumayan gede. Regulernya asing net sell hampir 1T. Dimana kan kalau kita lihat 1-2 mingguan terakhir ini kan asing net buy terus sebenarnya. Kita akan bahas itu juga. Regular market gitu ya, asing net sell. Net sell-nya as expected sebenarnya kalau net sell-nya di saham apa, karena kan pas habis net buy itu di saham big caps. Kalbe ternyata net sell lumayan gede ya teman-teman. Justru untuk saham-saham bankingnya BCA masih net buy asing 200M. MAPI itu juga masih net buy, kita akan bahas ya teman-teman sedikit untuk MAPI, karena MAPI ini salah satu yang saya lihat cukup menarik ya, baik itu dari sisi technical mau itu sisi fundamentals juga. Tahun ini cukup menarik nih untuk MAPI karena ya jadi kan company itu baru aja bahas sih dong kenapa hari ini turun lumayan. Astra hari ini ada net foreign sell. Net foreign sell-nya lumayan, ini kelihatan gak sih? Itu ya, ASI net foreign sell. Kita akan bahas juga dan saya akan sedikit kasih penjelasan kenapa Astra ini sebenarnya kita melihatnya kurang begitu menarik teman-teman ya. Baik itu dari sisi technical, dari sisi fundamentals, Astra ini sebenarnya kurang menarik. Dan seperti yang teman-teman tahu, Astra ini pendapatannya kan sebenarnya ditopang oleh si United Tractor ya, dari kuartal-kuartal sebelumnya yang laporan keuangannya bagus, yang menopang Astra kelihatan oke, itu kan United Tractor-nya. Jadi orang ya mikir kenapa nggak sekalian beli United Tractor-nya aja. Nah, United Tractor-nya yang laporan keuangannya bagus itu juga kelihatan dari chart-nya teman-teman. Astra chart-nya nggak oke ya, itu udah menunjukkan downtrend, mau itu dari kelihatan dari MA20, MA50. Jadi short term, medium term, long term-nya nggak bagus secara teknikal. Astra teknikalnya downtrend, ya bener Bro Abdul, yes. Sedangkan kalau United Tractor teknikalnya masih cakep teman-teman. Jadi ya kelihatan dari laporan keuangannya United Tractor yang bagus, orang-orang yang memilih beli United Tractor-nya langsung daripada beli si Astra. Sebelum kita masuk ke stock pick ya, saya akan cerita dikit. Hari ini kan koreksinya ini sebenarnya bebarengan sama regional teman-teman. Regional semuanya merah, Asia merah, Eropa tadi dibuka juga merah. Sekarang Eropanya merah lumayan ya. Ini kelihatan nggak sih? Ini kelihatan semua ya. Regional Asia, Eropa merah. Jadi kalau dari Eropa sendiri itu kan seperti mungkin Bro Hans Senin kemarin udah bahas, atau kalau teman-teman yang udah join di Trimegah juga itu beberapa hari terakhir kita bahas juga ya. Jadi dari si ECB-nya sendiri kan bilang bahwa kemungkinan untuk pemotongan suku bunga itu baru akan terjadi di summer, yaitu berarti kan pertengahan tahun. Sedangkan market itu kan mengekspektasikan untuk Eropa ini, kita belum ngomongin US. Untuk Eropa ini rate cut itu market mengekspektasikannya di bulan Maret. Kenapa bulan Maret? Karena itu sesuai dengan yang market ekspektasikan untuk rate cut dari The Fed. Ya, ekspektasinya itu ada di semester 1. Ada market yang mengekspektasikan investor, ini kayaknya bulan Maret, bulan April udah ada rate cut. Ternyata dari ECB ya kan bikin keluarin statement, ya ini unlikely lah kalau kita akan nurunin suku bunga terlalu cepat. Makanya itu langsung direspon negatif oleh market. Market Asia regionalnya merah semua, Eropa pas buka tadi juga merah semua. Itu juga kelihatan kemarin teman-teman. Tadi pagi kita juga udah bahas bareng-bareng teman-teman yang di Trimegah. Kalau sebenarnya tadi malam itu kan kalau teman-teman lihat dari yield 10 years-nya Amerika Serikat itu kan kelihatan. Itu kan naik hari ini hari apa sih? Hari Kamis, hari Rabu. Hari ini juga naik lagi teman-teman. Jadi 2 hari terakhir yieldnya US tuh udah naik hampir 3%. Kenapa? Balik lagi karena satu yang tadi saya bilang, Eropa itu ada kemungkinan untuk nurunin suku bunganya masih nanti, dan mereka juga bilang ya kita nggak akan terlalu agresif lah untuk keburu-buru menurunkan suku bunga. Sebenarnya tone-nya itu kan mirip sama apa yang dikatakan The Fed di pembahasan minutes of meeting-nya, dari meetingnya juga yang bulan lalu ya. The Fed itu bilang sebenarnya ya
untuk suku bunga ini kemungkinan udah nggak naik, which is udah kejadian di 2 meeting terakhir, nggak ada kenaikan suku bunga. Tapi kalau untuk penurunan suku bunganya sendiri, The Fed itu melihat kayaknya kita nggak bisa terlalu cepat nih. Market, ya, para investor itu kan mengekspektasikan ada penurunan suku bunga rate cut itu 6 kali. Sedangkan dari The Fed ya kayaknya mungkin 3-4 kalian lah untuk penurunan suku bunga. Which is itu juga belum firm. Kenapa? Karena mereka itu kan selalu melihat data-data ekonomi yang nanti akan dirilis, yaitu data-data job market atau data inflasi, ya kan? Angka inflasi Amerika Serikat yang dirilis minggu lalu itu kan juga ngeliatin bahwa ekonominya Amerika Serikat itu masih quite strong. Itu sebenarnya yang menjadi concern kalau suku bunga turun terlalu cepat dan terlalu agresif. Ya, kalau dari Amerika Serikat, dari Eropanya seperti itu, terus kita akan masuk ke Asia. Hari ini kan tadi ada data GDP-nya China, which is not so good. Tapi sebenarnya not so good-nya ini juga udah quite expected ya. Karena dari data GDP yang sebelum-sebelumnya, dan dari berita-beritanya, dari data ekonomi China yang terus dirilis, ini kan udah menunjukkan bahwa China ini ada ekonomi slowing down. Itu juga yang sudah dikomunikasikan dari tahun lalu, kayaknya dari pertengahan tahun lalu kan udah tone-nya itu sudah bilang semua China ini ekonominya melambat. Jadi sebenarnya data GDP China yang dirilis yang di bawah ekspektasi konsensus itu ya udah cukup price in. Tapi biasalah, market ini kan selalu setelah ada data ekonomi sesuatu pasti akan bereaksi negatif dulu nih kalau data ekonominya jelek. Itu juga yang terjadi. Makanya tadi Shanghai ini kayaknya koreksinya 2% ya, koreksi 2%, Hang Seng hampir 4% teman-teman. Tapi ya PBOC atau People Bank of China kayak The Fed-nya di China itu kan mereka nggak cuma diem doang ekonominya melambat, terus kita mesti ngapain. Mereka ini kan berencana untuk memberikan stimulus. Ini saya akan share ya, kita akan mulai bahas secara berita-berita makro dan juga mulai bahas saham. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain nanti teknikalnya silahkan. Ini gimana balikin ya. Jadi China ini ya, mereka kan akan memberikan stimulus. Stimulusnya apa? Mereka ini kan berencana untuk menerbitkan obligasi. Oh, emang nerbitin obligasi itu stimulus? Yes. Kenapa? Karena dengan mereka menerbitkan obligasi pemerintah, ya government-nya kan jadi punya duit, guys. Jadi habis punya duit, ya mereka bisa membantu nge-boost ekonomi, mereka bisa menambah likuiditas di market. Sebelumnya itu, minggu lalu kalau mungkin teman-teman udah ngikutin juga, China ini kan dari PBOC-nya itu kan mereka juga berencana untuk mengurangi reserve requirement di banks. Jadi setiap perbankan itu kan ada berapa persen, berapa gede dana yang harus ditahan untuk menjaga likuiditas banking, ya kan? Oh, jadi kalau misalnya ada orang yang narik dana, ini at least kita punya duit yang cukup yang tersedia di banking. Itu requirement-nya direndahin. Kenapa? Karena mereka, pemerintah di China itu mau biar banks di China ini lebih agresif untuk memberikan loan. Ya berarti kan mau nggak mau nanti suku bunganya juga harus turunin teman-teman. Karena untuk nge-boost ya pemulihan ekonomi di China. Jadi mereka ini kan kelihatan ya dari bulan lalu itu juga China itu udah deflasi, ekonominya slowing down. Jadi sekarang dari bank sentralnya China, dari governmentnya China, itu mereka akan keluarin stimulus-stimulus untuk memperbaikin ekonominya China. Kalau ekonomi China ini bisa recover, tentunya itu akan very positif ya teman-teman, terutama bagi negara-negara Asia lainnya. Indonesia sendiri kan ekspor kita 20-an hampir 30% itu ke China. Ya. Jadi itu yang cukup penting di luar dari nanti The Fed akan nurunin suku bunganya kapan, seberapa gede. Yang lebih penting juga itu adalah China. Terus kalau agenda ekonomi lainnya, tadi ada pengumuman suku bunga ya. Nggak ada perubahan untuk suku bunga BI, which is ini udah expected teman-teman sebenarnya. Karena kalau kita lihat BI ini kan memang nggak mungkin
akan terlalu agresif atau kecepatan untuk nurunin suku bunga. Kalau dari The Fed aja komunikasinya udah kayaknya kita nggak usah terlalu agresif nurunin suku bunga. Terus dari ECB ya, dari Eropanya juga bilang ya kita nggak akan terlalu agresif nurunin suku bunga. Jadi BI-nya sendiri nggak mungkin akan buru-buru nurunin suku bunga. Jadi nanti kita mesti pantau ya dari gimana dari Eropa sendiri. Oh, ini Eropa juga ada angka inflasinya juga masih tinggi sebenarnya teman-teman ya. Inflasinya masih di 2,9 dibandingkan ekspektasi as expected, tapi lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya di 2,4. Oke, kita akan masuk stock pick ya. Jadi intinya regional hari ini koreksi, Asia merah semua ya, asing net sell expected, tapi surprisingly ya BCA masih net buy. Dan yang menarik ini MAPI ini asing juga net buy. Asing 2-3 hari terakhir itu net buy, hari net buy lumayan 50M, semingguan mungkin ya nge-lag artinya saya. Ya, semingguan juga net buy. Kemarin net buy juga, kemarin tuh net buy sekitaran 40M, teman-teman. Kita akan lihat chart. Tadi kebetulan kan kita bahas Astra. Ada yang nanya kayaknya tadi Astra, kita akan tunjukin dulu ya untuk Astra, teman-teman. Bentar, ini akan saya adjust. Kelihatan ya? Oke. Astra, ya ini tadi kita ngomongin yield obligasinya US. Ini kan kelihatan sebenarnya ini mau dibilang resisten juga bisa. Tapi yang perlu kita perhatikan sekarang kan yield obligasi Amerika Serikat ini udah balik ke level 4%, teman-teman. Jadi kalau ini masih terus naik, tentunya market akan koreksi. Pergerakannya terbalik lah, kalau yieldnya naik biasanya market koreksi. Astra, tadi ada yang nanya Astra, kita akan jawab dulu. Dan saya tadi udah bilang kenapa Astra ini sebenarnya dari sisi teknikal nggak terlalu menarik. Ini kita akan masuk dari yang basic-basicnya dulu aja. Ini sebenarnya udah kelihatan. Yang orange ini adalah MA 50, biru adalah MA 100, hijau MA 20. Dari semua MA-nya, ini downtrend teman-teman. Kelihatan dari MA 50, MA 100 downtrend, dari MA 20-nya nih dia beberapa kali coba break, ini kan nggak berhasil. Coba break nggak bisa, coba break nggak bisa, coba break nggak bisa, dan ini turun lagi. Dan ini sebenarnya kan low sebelumnya itu di sini. Ini juga udah jebol, teman-teman. Ya, ini mungkin ada low lagi di sini kalau mau. Tapi low-nya yang sini kan sebenarnya dia juga udah jebol. Oke. Jadi dari sisi teknikal, Astra ini downtrend. Asing juga melihat, seperti yang saya bilang tadi, laporan keuangan Astra ini kan ditopang oleh si United Tractor. Nah, beda banget pergerakannya dengan si Astra. United Tractor ini pergerakannya secara teknikal masih oke. Justru dia lagi pullback kan. Lagi pullback, menurut saya teman-teman bisa coba entry di dekat, ya kita coba dekat-dekat di dekat-dekat MA 20 dan MA 50-nya, dekat 23.300 kalau misalnya teman-teman mau lakukan entry. Ya, untuk si United Tractor. Targetnya ini kan sebenarnya kan ada resisten di sini, dia udah kena koreksi. Next targetnya ini kan sebenarnya dia ada gap dekat sini. Kelihatan nggak sih gapnya? Nah ini dia ada gap dekat situ teman-teman. United Tractor menarik, jauh lebih menarik dibandingkan pergerakannya si Astra. Ini kalau teman-teman mau lakukan entry, menurut saya dari Astra Group yang bagus United Tractor. Terus tadi kayak ada yang nanya BTPS ya BTPS atau apa sih? Oh ya BTPS, oke. Ini resisten di sini.
Kalau mau nih, low-nya di sini. Apakah menarik? Ya secara risk reward. Kenapa jadi ketarik ibu? Secara risk reward oke. Ya, tapi mungkin saya better agak nunggu di sini. Agak turunan dikit lah. Ya, ini untuk BTPS. BTPS sebenarnya lumayan. Ini sebenarnya kan pergerakannya sideways. Ini resistennya di sini nih. Supportnya lumayan kuat dekat-dekat sini. At least kelihatan support resistennya, pergerakannya gimana. Most likely sih masih akan bergerak sideways. Tapi sideways itu bisa teman-teman manfaatin untuk trading. Jadi dekat-dekat supportnya ya teman-teman bisa lakukan entry lagi. MBMA ini salah satu yang kita rekomendasiin. Jadi kalau teman-teman sudah punya akun di Trimegah ya, di Trimapes itu kita ada rekap rekomendasi kita ada Trimapix juga ya, itu isinya rekomendasi kita, teman-teman tinggal ngelihat di situ. Ini saham-saham yang kita masih hold, masih call. Ini saham-saham yang kita udah profit taking. MBMA itu juga salah satu yang kita call ya, belum kena area buy kita sebenarnya di 580 sampai 610. MBMA sebentar, saya kasih teaser dulu sedikit dari tampilan ya untuk di Trimapix. Ya mungkin kalau teman-teman udah jadi nasabah, udah punya akun, udah familiar lah. Tapi mungkin kan belum semuanya. Ya ini dari tampilan dari aplikasi kita. Jadi sesimpel ini, teman-teman tinggal lihat, oh ini kayaknya menarik nih, kenapa? Tinggal dipencet klik. Ini adalah rekomendasi yang sedang kita pasang. Kita jawab dulu MBMA ya. MBMA teknikalnya cakep nggak? Cakep. Tapi kalau teman-teman baru mau masuk, better nunggu agak pullback. Sebenarnya ini kan sideways. Ya, pas dia udah break dari MA20 ini, break dari yang sini, entry di sini. Itu berarti di dekat berapa sih? Itu berarti di dekat 580, 590 itu area buy-nya. Ketika dia break, ya, tapi ini kan volumenya agak turun nih. Better, dan hari ini kan udah agak kempes. Better nunggu buy on correction, bos. Better pas dia agak koreksi ke dekat-dekat sini nih. 580, 610. Kalau bisa kita coba antri dekat situ lah. Kalau dikasih ya, belum tentu juga dapat di 610, teman-teman. Cuman ya itu idealnya. Kalau mau beli sekarang ya monggo, cicil aja dulu sedikit tapi antri lagi di bawah. Itu untuk MBMA. MDKA hari ini cakep ya. Ini tuh MDKA kita udah rekomendasiin dari ini. Ya, rekomendasi kita MDKA. Kita udah call di 2380 sampai 2460. Udah lumayan, profit 4,5%. MDKA ini juga cakep, teman-teman. Waktu itu kan masuk ke area buy kita 2360 sampai 2460 tadi ya. Terus dia breaknya itu, tapi ini kalau teman-teman lihat, ini dulu ketahan di MA-nya. Ketahan di MA20 dan MA50. Tapi di area-area ini masih oke. 2380, 2460 ini very oke buat teman-teman entry MDKA. Resistnya di berapa? Target di 2870. Risk reward masih bisa dapat lah 1/2 kalau teman-teman entry-nya di area-area ini. 1/2, 1/2,5 masih bisa dapat. Arna ini sebenarnya teknikalnya lumayan cakep. Tapi emang dia liquid ya. Seingat gua sih dulu itu nggak liquid. Ya masih oke lah, lumayan lah likuiditasnya Arna. Masih oke. Teknikalnya juga lumayan cakep. Nah, tadi kepencet. Tarik. Nih kalau teman-teman mau entry, ini stop loss.
target. Ini untuk Arna. Kalau bagi yang udah punya hold, kalau bagi yang mau entry mungkin ya dekat-dekat pullback sini, ya dekat-dekat sini, agak tawar dikit lah kalau baru mau entry. Kalau baru mau entry dekat-dekat sini, bagi Arna. Bagi yang udah punya hold teman-teman, BTPS tadi udah dibahas guys. Medco ini kita udah kena target waktu itu ya, jadi mungkin kalau mau entry lagi saya akan sedikit nawar ya untuk Medco. Kalau baru mau entry kita nunggu agak bawah lagi ya untuk entry-nya. Tapi yes, dia udah kena target waktu itu. TP-nya sebenarnya ada 12,45 ini kemarin udah kena, ini kan ada gap ya, gapnya udah nutup. Apakah bisa rebound? Bisa aja. Next targetnya 14.50 buat Medco. Maha ini nggak kemana-mana guys. Ya ini kan kelihatan ya supportnya di sini. Sebenarnya kalau mau entry sekarang ini agak serem ya. Ya risk reward cukup menarik, tapi sebenarnya ini kan resistennya agak terlalu atas. Sebenarnya kan dia kemungkinan kan akan bergerak sideways di sini nih, ranging aja ya. Coba kalau mau entry coba dekat sini lah buat Maha. Breeze uptrend ya, pasang trailing stop aja buat Breeze. PGO ini juga oke. Ini udah mulai agak naik. Resistennya sih dekat-dekat sini. Ini kan sebenarnya resistennya PGO tuh 1, 2. Ini kalau belum bisa break ya mungkin akan pullback. Teman-teman bisa lakukan buy on correction. BBRI ditunggu pullbacknya. Kalau teman-teman yang udah punya banks, menurut saya hold aja ya, tinggal di hold. Pergerakan juga masih cukup oke. Dharma, nah ini Dharma salah satu yang menarik nih teman-teman. Tapi memang ada kemungkinan buat resultnya kayaknya agak kurang ya, result kuartal keempat, which is akan dirilis bulan Maret. Secara pergerakan dia juga sideways. Tapi balik lagi, sideways ini justru bisa teman-teman pergunakan, manfaatin untuk teman-teman entry di dekat-dekat supportnya. Ini area buy kita pasang di sini ya, dekat-dekat 13.40, 13.60. Itu teman-teman bisa lakukan entry. Sebenarnya kalau untuk si Dharma mau entry dekat-dekat situ, resisten 15.95 aman. Aman sendiri. Aman. Nih. Aman. Gak kelihatan ya. Astra udah dibahas tadi. Ini sebenarnya dia masih sideways. Dia kan lagi pullback. Ini dia udah bergerak muat mendekati resistennya, terus dia agak kempes kan. Kalau kayak gini, saya saranin better buy lagi deket-deket sini. Kalau bagi yang mau belum punya, ndak aman. Wah, sebenarnya aman-aman aja. Karena teman-teman lihat, ini dia rally-nya udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 minggu udah rally. Koreksinya wajar lah. Toh dia juga udah mendekati resistennya kan. Masih oke, pullback wajar. Ya kalau teman-teman yang ketinggalan itu bisa cek rekamannya. Nanti ada di rekamannya di Instagramnya Trimurti Sekuritas. Sebentar kita cari saham-saham yang menarik. Goto kalau teman-teman lihat di Broksam, mungkin ya, ini mungkin kayaknya ada agak tukeran barang nih dari Goto ke MDKA kayaknya. Ya teman-teman simpulkan sendiri, bisa dilihat di Broksam.
Tapi secara teknikal ini kurang bawah. Nah, nih. Nggak break dia guys, teman-teman. Justru di area-area ini teman-teman bisa lakukan entry buy. Ini kan MA 20, 50, 100-nya kan mulai bergerak sideways nih, ya kan? Udah flattening. Jadi dekat-dekat 87 sampai 89 ini teman-teman bisa lakukan buy. Target di 94 dan 109. ESA juga lumayan. Dekat MA 20-nya dia mantul. Itu juga oke. Oh ini. Ini juga salah satu. Belum berani masuk GoTo ya cari saham lain, masih ada saham lain. Excel ini sebenarnya kalau dia lagi pullback ini juga cukup menarik, teman-teman. Ini kan dia sebenarnya ada dekat-dekat resisten ya di 2300. Kalau pullback dekat-dekat sini, ini kan sebenarnya area buy yang cukup menarik nih, dekat EMA-nya juga 2150, 2180. Pani ini cukup oke ya. Tapi memang kan dia udah mulai flat. Jadi area buy sama 4.500-an. Ini untuk entry kalau teman-teman mau lihat. Sebenarnya kalau dari MA 100-nya ini kan dia masih uptrend nih. Jadi nggak ada masalah sebenarnya kalau kelihatan kita ngeliatin dari MA 100. Cuman ya MA 20-nya ini kan udah mulai flattening. Ada kemungkinan sideways. Akra udah lama nih saya ngeliatin. Resistennya di sini. Nih. Ini kan resisten dekat-dekat sini ya. Ini ada high sebelumnya, ini high sebelumnya. Terus ini bergerak dekat resistennya lagi, teman-teman. Terus agak kempes. Ini 1610, 1600-an ini mesti bisa di break dulu. Kalau enggak ya pullback, ya mungkin dekat-dekat 1525, dekat situ untuk Akra. Ya. Satu lagi itu terus yang cukup menarik sebenarnya. Ini tadi udah saya show belum sih? MAPI. Tadi kayaknya udah cerita tapi teknikalnya belum ya. Ya MAPI ini area buy dekat-dekat 1855 sampai ini kan kemarin juga ada gap ya. Nih biar kelihatan jelas. Ada gapnya di sini. Ini juga udah ketutup. Hopefully bisa rebound. Kemudian net money juga lumayan. MAPA juga lumayan menarik. Jadi MAPA ini kan guidance atau kisi-kisi dari emitennya. Mereka kan untuk pertumbuhan penjualan tahun ini diperkirakan masih positif. Mereka akan buka toko-toko baru. Ya jadi masih cukup menarik MAPI dan MAPA. Astra udah dijawab. Nah, Astra ini kayaknya banyak yang nyangkut nih kayaknya. Downtrend soalnya guys. Ingat ya, saham-saham big caps, blue chips belum tentu semuanya menarik. Bukan berarti beli saham big caps atau blue chips nggak bisa nyangkut. Astra nyangkut guys. Karena memang pendapatannya, earnings-nya nggak se-wow itu, dan wow-nya dikarenakan United Tractor. Jadi belinya United Tractor aja. Indi ini sebenarnya juga udah mulai flattening ya. MA 20-nya. Jadi kalau mau entry dekat-dekat sini, ini makanya area buy-nya ini kan dekat MA 20-nya nih, dekat-dekat 1525. Resisten targetnya ada di 1810 untuk si Indi. Satu lagi yang menarik. Asli buat invest jangka panjang? Enggak menarik. Mungkin kalau invest jangka panjang menurut saya banking, BBCA lah. Kalau invest jangka panjang nggak pernah salah sama BBCA. Adaron juga cukup oke. Sebenarnya dia ada gap nih. Ini gapnya kan belum tutup. Jadi bisa manfaatin area gapnya ini. Jadi pas ada koreksi buy, ya boleh bisa nutup lagi ke area gapnya. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman buat malam hari. Kalau teman-teman ketinggalan, itu bisa cek rekamannya nanti ada di Instagram Trimegah Sekuritas. Teman-teman jangan lupa bagi yang belum punya akun,
Ini bisa buka Trima Plus, tinggal download. Di situ ada rekomendasi-rekomendasi kita juga ya. Di sini ada rekomendasi-rekomendasi sahamnya, teman-teman tinggal klik untuk chartnya. Ini update-nya juga harian. Itu kita di sini juga ada rekapan rekomendasi, ada podcast, konten-konten seputar saham, seputar market, semuanya ada di sini dari pagi, siang, sore. Teman-teman tinggal download dan nikmatin aja semuanya dalam Trima Plus. Oke, thank you teman-teman.